Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Di akhir episode sebelumnya, makan malam bersama sedang diadakan di kamp pengembara dengan lantunan musik yang dimainkan oleh Boran. Di sana Osman mengatakan kepada seluruh anggota KAI, "Hari ini kita berkumpul bersama untuk 40 hari kelahiran putraku, Orhan. Putraku dalam bedongnya dan banyak putra-putri lain sedang menunggu sesuatu dari kita. Apakah itu? Kita akan mengajari mereka akhlak dan hukum Islam. Kita telah di sini sejak zaman kuno, tapi setiap kali kita menghadapi masalah, itu karena kita lupa akan moral kita. Itu karena kita kehilangan hukum. Jika kita lupa, maka kita akan berubah menjadi musuh kita. Jika kita lupa, maka kita akan dikalahkan di medan perang sebelum kita dikalahkan. Dengan demikian, itulah tugas kita. Semoga Allah memberikan kita putra dan putri yang diberkati." Kemudian semua orang mengucapkan amin. Beberapa saat kemudian, Osman menghabiskan waktu bersama Bala di kamarnya. Saat Osman sedang menyisir rambut Bala, Osman bertanya pada Bala sambil tersenyum, "Bagaimana kesehatan kalian, mata indahku? Apakah mereka membuatmu merasakan akan kehadirannya?" Dan Bala menjawab, "Ya, tentu. Jelas bahwa itu akan menyerupai ayahnya." Kemudian mereka pun tersenyum. Lalu Osman mengatakan, "Ya, itu segera dimulai." Kemudian Bala bertanya pada Osman tentang jenis kelamin apa yang dia inginkan. Dan Osman menjawab, "Anak perempuan adalah sahabat ayahnya. Mereka mencintai ayah mereka. Aku ingin menyisir rambutnya seperti ini. Aku ingin dia menyiapkan makanan dan syarbat untukku. Aku ingin tanganmu menjadi tangannya. Aku ingin itu. Jadi, dia akan membawa kebahagiaan bagi suku kita." Namun Bala mengatakan, dia harus tahu cara menunggang kuda. Dia akan menggunakan pedang dan dia akan bertarung. Mendengar ini Osman mengatakan, "Itu adalah perintah Allah. Ibunya akan menjadi Bala Hatun pada akhirnya." Kemudian mereka tersenyum. Lalu Osman memeluk Bala dengan sangat erat, lalu bertanya, "Katakan padaku, kapan kita akan mengatakannya pada semua orang?" Dan Bala menjawab, "Jika kau mengizinkan, aku ingin ayahku yang tahu terlebih dahulu. Aku ingin memberitahunya besok di pondok." Mendengar Bala mengatakan itu, tentu Osman menerimanya dan memeluknya kembali. Beberapa saat kemudian, kita masuk ke dalam mimpi Malhun Hatun. Terlihat ada seorang anak laki-laki yang sedang menelusuri lorong dengan Malhun mengikutinya dari belakang. Anak itu bertemu dengan anak lelaki lain dan menyebutnya saudara. Malhun terus mengikuti anak itu sambil memanggil-manggil nama Orhan. Seketika, seorang anak lelaki lain mulai melepaskan anak panah dan tepat mengenai jantung Orhan. Sontak, Malhun menangis histeris melihat putranya tertembak di depan matanya. Tidak lama Bala datang dan berdiri memegang pundak anak itu dan memanggil putra kepadanya. Melihat itu, Malhun terus berteriak dengan sangat histeris. Seketika, Malhun terbangun dari mimpinya dan mengucapkan istighfar. Dia melirik dan langsung meraih anaknya. Dia bersyukur bahwa itu hanyalah mimpi. Namun itu adalah mimpi buruk yang membuat Malhun tidak bisa tenang. Keesokan paginya, pertemuan para bey diadakan. Di sana Osman mengatakan, "Kita telah bertarung sejak tahun lalu, tapi musuh kita meremehkan kita. Mereka mengira Osman tidak sekuat mereka, dan mereka telah menjawab itu di medan perang sejak tahun lalu." Kemudian David mengatakan, "Dengan rahmat tahun lalu, banyak orang Turki telah bermigrasi ke daerah ini, dan Beim kita berarti harapan bagi mereka." Goktuk juga mengatakan, "Ya, tenda Turki telah mendandani pegunungan Bitinia. Mereka semua adalah teman kita, saudara kita, dan mereka semua berdoa untukmu, Beim." Gundus yang berada di sana mengatakan, Masya Allah, tapi aku khawatir, Osman Bey." Lalu Boran bertanya, "Apakah kau khawatir menjadi harapan bagi Turki, Gundus Bey?" Seketika Gundus mengatakan, "Jaga lidahmu, Boran Alp. Ini adalah dewan, kau harus berpikir sebelum bicara." Kemudian Kemah Abdal mengatakan, "Masalah cinta tidak dapat dipahami, Gundus Bey. Jangan sakiti perasaan orang lain." Kemudian mereka tersenyum. Lalu Osman bertanya, "Katakan padaku, apa yang kau khawatirkan?" Dan Gundus menjawab,
Saudara-saudara Turkmenistan datang dan kita menyambut mereka. Tetapi jika kita tidak menggunakan pikiran kita tentang masalah migrasi ini, maka itu akan membakar kita semua. Mendengar ini Osman mengatakan, "Ya, kau benar kakak. Jadi, apa yang kau dengar? Katakan padaku." Dan Gunduz menjawab, "Banyak pemberani telah memiliki pikiran mereka sendiri di perbatasan dan telah meningkatkan hubungan dengan para bangsawan. Dan bahkan mereka menyerbu tanah mereka. Osman Bey, Bizantium selalu bermain permainan. Mereka akan membuat kebangkitan yang gagah berani melawan kita suatu hari nanti. Mereka akan membiarkan kita menjadi musuh dan menumpahkan darah saudara kita." Mendengar ini Goktuk mengatakan, "Ya, aku juga mendengar hal itu, dan seorang pria pemberani itu bernama Turgut Alp. Dia sudah bertarung melawan Tekfur Harmankaya dan banyak lagi, Beim." Sahabat kita beralih ke tempat lain. Terlihat ada beberapa penunggang kuda tengah menunggu sesuatu, dan pemimpin mereka adalah Turgut Bey. Di sisi lain terlihat seorang wanita yang tengah berada di dalam kereta menuju suatu tempat. Wanita itu bertanya pada asistennya, "Kakakku, kenapa dia tiba-tiba mengundangku ke Harmankaya? Tidakkah kau berpikir ini aneh, Cornelia?" Dan Cornelia menjawab, "Dia sudah lama tidak melihatmu. Dia pasti merindukanmu, Nyonya." Namun wanita itu mengatakan, "Tidak, Cornelia. Dia akan datang menemuiku dan tidak akan membuatku turun ke jalan. Apapun itu pasti sangat penting." Lalu Cornelia mengatakan, "Semua orang tahu betapa saudaramu sangat peduli padamu, termasuk musuhnya." Dan wanita itu mengatakan, "Cornelia, apakah itu sebabnya kamu sangat khawatir sejak kita memulai perjalanan? Siapa yang berani menyakiti adik Mikhail Koses di antara begitu banyak pria?" Dari atas bukit, Turgut Bey sudah bersiap dan memerintahkan pasukannya untuk menangkap karavan yang berisi adik perempuan dari Mikhail Koses secara hidup-hidup. Kemudian penyerangan dimulai. Mereka berhasil menangkap dua wanita yang berada di dalam kereta tersebut. Lalu Turgut mengatakan, "Adik perempuan yang berharga dari Harmankaya Tekfuru, Mikhail Koses. Selamat datang, Lady Mary." Sahabat kita kembali lagi ke kamp pengembara. Pertemuan masih berlangsung. Di sana Osman mengatakan pada semua bey, "Ini adalah perintahku. Semua pendatang baru akan dikunjungi. Namun, tanpa perintahku, tidak boleh ada orang yang akan menunggang kuda. Tanpa izin dariku, tidak boleh ada yang menarik pedang. Jika ada yang tidak mematuhiku, dan jika siapapun mengabaikan perintahku, ingatkan mereka apa yang akan terjadi pada mereka." Dan mereka semua mengatakan, "Evalah, Beim." Kemudian mereka pun pergi meninggalkan ruangan. Tidak lama Saltuk datang membawa pesan. Dia mengatakan bahwa Tekfur Rogatos dari Kasil Belcik datang dan ingin bertemu. Kemudian Osman pun mengizinkannya masuk. Gunduz yang berada di sana bertanya pada Osman, "Ada apa, adik?" Dan Osman menjawab, "Ini adalah berita bagus, kakak. Berita yang bagus." Kemudian Rogatos memasuki tenda dan Osman menyambutnya dengan hangat. Sahabat kita beralih sejenak ke tempat lain, tepatnya di Kasil Harmankaya. Terlihat Koses sedang bermain catur. Tidak lama anak buahnya datang memberi kabar bahwa karavan yang membawa adiknya telah diserang, dan mereka menculik Lady Mary. Mendengar hal ini, Koses mencurigai seorang Turki yang pernah mereka penjarakan, yaitu Turgut Bey. Dia juga mengatakan, "Turgut, dia yang telah menculiknya sebagai imbalan atas pasukan Alpeni yang tidak berharga. Adik perempuanku, begitukah?" Kemudian Nestor bertanya, "Sekarang apa yang harus kita lakukan, Tuan?" Lalu Koses mengatakan, "Apa yang akan kita lakukan? Kita akan membakar dunia atas mereka. Kita akan menghancurkan mereka. Kita akan mengambil jantung mereka. Dan kita akan menjulurkan jantung mereka juga." Kemudian Nestor bertanya, "Bagaimana kita akan mendapatkan Mary kembali?" Dan Koses menjawab, "Siapapun yang memukul seekor burung dengan satu batu adalah orang yang bodoh. Mereka tidak bertarung melawan Nikola yang bodoh. Aku akan mengatur permainan seperti itu, sehingga dalam setiap langkah yang mereka ambil untuk menyelesaikan permainanku, mereka akan selangkah lebih dekat untuk menjadi mangsaku. Siapkan hadiah, kita akan mengunjungi Osman. Kita harus berkenalan dengannya sekarang. Apa yang paling disukai orang Turki? Tentu saja." Kemudian Nestor pergi meninggalkan ruangan. Kembali lagi ke kamp pengembara, Rogatos berkata,
Aku di sini dengan keinginan untuk melestarikan aliansi yang Tuan Leo dan ayahmu, Ertugrul Gazi, dirikan. Lalu Osman mengatakan, sangat bagus, Tuan Rogatos, karena itu juga yang kami inginkan. Kita tahu bahwa kamu berasal dari kastil Larkaris seperti Tuan Leo, dan itu artinya kamu tidak mempunyai aliansi dengan tuan lain atau kaisar. Dan Rogatos mengatakan, kau benar, dan aku berharap persahabatan kita akan terus selamanya. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Seseorang yang seharusnya berada di bawah perlindunganku, tapi sayangnya dia diculik dariku. Dia adalah pendeta Gregor, dan aku sedang mencarinya. Siapa yang membawanya, itu tidak diketahui. Apa kau punya informasi tentang masalah ini, Osman Bey? Namun Osman mengatakan, apa yang harus aku lakukan dengan pendeta Dopatrick, Rogatos? Kenapa kau menanyakan tentang ini padaku? Dan Rogatos menjawab, seperti yang kau katakan, aku tidak berhubungan baik dengan Kaisar dan Tekfur di sekitar. Pendeta Gregor lari dari Kaisar. Dia sedang dalam perjalanan untuk berlindung padaku. Mereka yang mencari perlindungan pada kami, dan itu berarti bagi kami, Osman Bey. Lalu Osman mengatakan, mereka yang mencari perlindungan juga penting bagi kami. Tapi pendeta mempercayaimu dan berusaha untuk berlindung padamu. Jadi ini masalah pribadimu. Aku tidak mengerti bagaimana hubungannya denganku. Lalu, akankah kau datang padaku untuk semua orang yang lolos darimu, Rogatos? Dan Rogatos mengatakan, pendeta Gregor adalah temanku. Aku akan menemukannya, Osman Bey. Lalu Osman mengatakan, kau menyalahkanku dengan implikasi, Rogatos. Tapi kau mempunyai banyak musuh, bahkan terhadap dinastimu juga, bahkan untuk kaisar. Apa yang membuat mereka musuhmu menjadikanmu sekutuku? Tekfur Leo dan aku adalah teman, namun aku ingin tetap bersekutu denganmu. Lalu Rogatos mengatakan, aku harap, Osman Bey. Kemudian Rogatos pergi meninggalkan Kai. Menyaksikan ini Gundus mengatakan, mereka datang ke tenda kita dan bertanya tentang pendeta. Mereka bahkan mencoba untuk mengeluarkan kita. Aku sudah bilang padamu, masalah ini akan membawa banyak masalah. Dan saat dia hendak pergi, seketika Osman memanggilnya seraya mengatakan, apa yang terjadi, biarkan itu terjadi. Kita akan mengawasi pendeta itu dengan hati-hati. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.